Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Widyaningsih, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Neglasari 1 Kota Tangerang. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Koneksi antar materi modul 1.4 yaitu berawal dari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Modul yang pertama yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan, pendidikan yang menghambat pada murid, dan pendidikan dengan sistem Among Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi contoh, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun motivasi, dan Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan semangat. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Dalam pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan peran agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Berikutnya, visi guru penggerak. Dalam melakukan perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama antara warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Selanjutnya adalah budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong siswa untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu modul 1.4. Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi apa perilaku yang ada pada murid. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama, penghukum, yang kedua, pembuat merasa bersalah, yang ketiga, posisi sebagai teman, yang keempat, pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Di antara kelima posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi sebelumnya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid,
dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman dan aman. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Yang pertama, disiplin positif yaitu pendekatan untuk menuntun anak agar berdaya mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih metode tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di sekolah, yaitu selanjutnya posisi kontrol terdiri dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar terdiri dari kebutuhan anak untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan dan kesenangan. Yang terakhir, segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah yang pertama, perubahan paradigma tentang hukuman dan penghargaan. Yang semula saya beranggapan bahwa penghargaan adalah langkah yang efektif untuk menumbuhkan budaya positif, ternyata untuk membangun budaya yang positif harus berawal dari motivasi intrinsik yang nantinya akan membentuk sebuah keyakinan kelas maupun sekolah. Yang kedua, perubahan teori kontrol. Yang semula saya beranggapan bahwa guru bisa mengontrol murid dengan daya dan upayanya, yang dapat mengontrol murid sebenarnya adalah murid itu sendiri. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, namun pada sejatinya murid mengizinkan dirinya dikontrol. Dari hal tersebut butuh motivasi intrinsik dari murid untuk menciptakan keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah perubahan segitiga restitusi. Yang semula saya menyelesaikan kasus penyimpangan dengan cara mengintervensi murid dengan menunjukkan sisi-sisi kesalahan dari berbagai sudut pandang. Sekarang keyakinan saya berubah dengan menstabilkan identitas dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Pengalaman yang saya alami adalah saya mencoba menyusun keyakinan atau kesepakatan kelas bersama murid-murid saya. Hasil keyakinan kelas yang disepakati kami tempel di dinding kelas. Saya juga mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid yang sering terlambat. Saya sangat termotivasi saat melakukan hal tersebut dan berusaha untuk terus menerapkan konsep budaya positif di kelas maupun sekolah. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya merasa mempunyai kewajiban untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah, terutama pada hal paradigma kontrol penghukum dan penggunaan segitiga restitusi dalam setiap pemecahan penyimpangan yang terjadi pada murid. Saya merasa mempunyai kewajiban kepada setiap warga sekolah untuk menyebarkan pemahaman bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dasar, dan jika kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka tidak akan ada penyimpangan yang terjadi. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan murid dalam hal penyimpangan tentunya dibutuhkan segitiga restitusi yang bisa menstabilkan identitas sampai pada keyakinan diri murid.
Hal baik yang sudah saya lakukan yaitu adanya peraturan yang sudah mengikat. Tinggal bagaimana saya mengubah peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Adapun hal perlu saya perbaiki yaitu mengubah mindset diri saya sendiri agar bisa menjadi posisi kontrol sebagai penghukum dan memberi penghargaan menjadi sebuah guru yang bisa mengambil peran sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya terapkan adalah sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu dengan menerapkan posisi tersebut, murid akan merasa dihargai dan diarahkan. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, saya berusaha menerapkan posisi manajer dan hal tersebut membuat saya menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab murid berdasarkan motivasi internalnya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun beda istilah saja dan langkah-langkah tidak terstruktur serta tidak ada tujuan indikator yang jelas sehingga apa yang saya lakukan tanpa arah dan tujuan dan output dari apa yang saya lakukan tidak berdasarkan pada keyakinan kelas dan tidak termotivasi pada dalam murid. Motivasi saya hanya bagaimana murid bisa disiplin dan tidak melanggar peraturan dan mengabaikan motivasi intrinsiknya. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif tentunya ada, yaitu berkolaborasi dengan semua pihak agar bisa mendukung dan menciptakan budaya positif. Kolaborasi bisa terbentuk komunikasi intens dengan kepala sekolah, teman sejawat, wali murid, dan sebagainya. Komunikasi tersebut juga terbentuk persamaan persepsi antara semua warga sekolah sehingga bisa jadi satu visi dan misi dalam menciptakan budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.